Dilanda kekeringan, ribuan hektar sawah di 3 kecamatan Mayuya, petani kesulitan mendapatkan air. Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 2.126,22 km persegi. Kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Indramayu, di mana Indramayu dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat dengan produksi padi pada tahun 2016 mencapai 1.800.443 ton, namun produksi padi pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 1.394.771 ton yang disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti kekeringan dan salinitas pada lahan. Dan juga salinitas atau air asin. Lahan pertanian yang ada di Desa Jumbleng masuk ke dalam zona 3 yang artinya menjadi wilayah prioritas ketiga untuk mendapatkan pasokan air, sehingga mendapat pasokan air terakhir dari hulu. Jaringan sistem irigasi dan infrastruktur di Desa Jumbleng Blok Jangga Tua mengalami keadaan yang kurang baik. Sistem irigasi yang mati dan terhambat akibat adanya kerusakan pada infrastruktur irigasi. Infrastruktur yang rusak ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan saluran irigasi menyempit atau tertutup. Alih fungsi lahan terjadi di daerah pesawahan dan perkebunan lahan Desa Jumbleng. Saluran irigasi yang terhambat berdampak pada produktivitas dan kualitas padi di daerah tersebut. Saya kebetulan dapat bagian untuk survei irigasi dari hulu ke hilir, dan yang saya dapatkan setelah hasil survei ke lapangan, yang pertama, Desa Jumbleng itu ternyata mendapatkan 2 sumber irigasi utama. Yang pertama dari Sungai Cipanas, yang kedua dari Sungai Cimanuk. Dan sebenarnya irigasi yang paling bagus itu yang digunakan harusnya dari Cipanas, karena dari air itu, air Cipanas diyakini sama warga sekitar dapat memberikan manfaat yang baik bagi pertanian mereka. Namun sayangnya di irigasi Cipanas ini terdapat beberapa titik kerusakan gitu, mulai dari di irigasinya mengecil karena ulah petani, kemudian ada pembuntuan di berbagai titik, kemudian ada sampah-sampah yang dapat menghalangi air itu masuk ke dalam Jumbleng. Akhirnya di Desa Jumbleng tidak bisa mendapatkan aliran air dari irigasi Cipanas. Oleh sebab itu warga Jumbleng dari sononya dari Cipanas kan, sentralnya kan kalau Jumbleng ini kan dari Cipanas. Kalau di sini kan salurannya tuh kali leco dari Pangkalan. 20 hari di Desa Jumbleng, dari hulu ke hilir itu kita menemukan berbagai fakta lapang yang memang itu menarik banget untuk kita semua berpikir kembali gitu. Mengapa bisa seperti ini pada akhirnya? Yang pertama itu infrastrukturnya memang yang setelah kita lihat banyak kerusakan di titik-titik pintu air. Titik-titik pintu air tersebut adalah titik-titik pintu air yang memang sifatnya krusial atau penting bagi petani tersebut. Desa persawahan Desa Jumbleng. Kemudian pintu air tersebut memang tidak ada pemeliharaan yang berkelanjutan yang mengakibatkan pintu tersebut jadi rusak. Pintu air sendiri ini fungsinya itu untuk menahan banjirop atau menahan
air yang mengandung kadar garam yang tinggi masuk ke dalam embung atau tempat penyimpanan air. Nah, tempat penyimpanan air ini yang dipakai oleh masyarakat Desa Jumbleng untuk mengairi sawahnya. Nah, permasalahannya di sini justru itu. Seperti teman saya sampaikan, yaitu Gilang, memang faktanya di lapangan sebenarnya seperti itu. Banyak infrastruktur dari hulu atau dari jati gede itu istilahnya tuh mati atau tidak berfungsi kembali karena berbagai hal. Salurannya diperbaiki semua, jalur-jalurnya. Yang sudah kesiram air walet itu produksinya piro? Produksinya biasanya 12 kintal per bata. Berarti kan 5 bau kan 6 ton. Hasilnya tuh kalau udah siram air walet. Sa hektar 8 ton. Sehektar ya 8 ton lebih dapat. Daerah di Ya sekitar sini. jadi udah ada contohnya. Iya. Seram ini hasilnya. Iya kesiram air dari sana panas. Hari ini apa, Pak? Lahan pesawahan Desa Jumbleng dibagi menjadi 2 zona, dengan sumber air utama berasal dari Cimanuk. Zona 1 berada di sebelah utara desa yang berdekatan dengan bendungan Tambak Watu. Lahan zona ini hanya digunakan saat musim tanam 1. Sumber air yang digunakan yaitu tada hujan dibantu dengan Sungai Demang. Zona 1 pada saat musim tanam 2, sekitar kurang lebih 100 hektar sawah tidak digarap karena mempertimbangkan sumber air. Zona 2 lahan pesawahan digunakan dalam setiap musim. Selain menggunakan air tada hujan, zona ini mempunyai 2 cara untuk mengairi sawah. Sawah yang berada di selatan mengambil air langsung dari Sungai Leco masuk ke dalam kategori air tawar. Sedangkan sawah yang berada di utara mengambil air dari Sungai Bentokan atau embung, di mana air sudah bercampur dengan air pasang dari laut sehingga menjadi payau. Petani zona 2 yang tidak digarap untuk sawah dimanfaatkan petani untuk berkebun palawija seperti ketimun dan semangka. Sumber air yang digunakan yaitu berasal dari sumur gali dengan kedalaman 1-2 meter yang berada di pojok lahan yang akan digunakan untuk berkebun. Ini mah daripada nganggur ya di kebun aja gitu. Di lapangan lainnya, dari 8 petani yang saya wawancarain itu rata-rata mereka menyewa lahan gitu. Bahkan 5 dari 8 petani itu tidak memiliki lahannya, jadi hanya sebagai penyewa. Yang dikeluhkan sama petani terkait masalah sumber air gitu, maupun irigasi, karena ada bangunan gitu yang menghambat saluran irigasinya gitu. Wawancara di lapangan, petani itu menyebutkan bangunan tersebut berdiri sekitar tahun 90-an dan saya juga memvalidasinya ke beberapa kelompok tani gitu. Ternyata iya benar, bangunan tersebut sudah ada sekitar 20 tahunan yang lalu. Ada. Ini digarap semua sampai ujung tadi yang saya tunjukin. Kayak paling yang wilayah sana, yang tinggi-tinggi itu juga digarap. Iya. Karena ditungguin sama ini nih, tendok. Karena ada namanya Kali Demang. Ini Kali Kemusan. Karena Kali Demang itu pengeluarannya sama juga ke Semarang juga. Yang tadi saya tunjukin dulu Nih. yang cara keadilan. Coba dicek ya. Kemarin saya juga melakukan perhitungan kebutuhan air dengan menggunakan robot dan disesuaikan dengan curah hujan observasi dari UPTD itu. Dari hasil tersebut sebenarnya kebutuhan air padi itu yang banyak tuh cuman saat sebelum penanaman. Jadi sesudah penanaman itu nggak sebanyak itu. Jadi kan dari hasil wawancara kan kita nanya kan berapa lama alatnya, alat mompanya berapa. Jadi kan dari hasil itu kita sesuaiin sama kebutuhan air. Dari hasil itu kebutuhan airnya kurang efisien karena lebih banyak dari kebutuhan yang seharusnya gitu.
Ada yang mompanya dari pagi sampai sore dan ada yang dari sore sampai pagi. Musim tanam kedua merupakan musim tanam gaduh di Desa Jumbleng karena pasangnya yang tinggi dan membawa air asin ke daerah pompaan. Juga para petani yang belum bisa memastikan kapan waktu memompa air yang airnya tidak salin dengan anggapan yang terpenting sawah harus tergenang air. Mereka akan langsung memompa. Berkala dan terus-menerus sampai kadar nutrisi di tanah menjadi tinggi atau tanahnya menjadi asin dan merusak hasil produksi, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Pengambilan sampel tanah untuk mengidentifikasi seberapa asin tanah di Desa Jumbleng dilakukan dengan metode in situ, yaitu dilakukan di tanah sawah langsung dengan total sampel yang didapatkan sebanyak 145 titik. Permasalahannya, air yang masuk ini kan air salin. Nah, saat air ini sudah masuk ke dalam persawahan di Desa Jumbleng, air ini tidak dapat dibuang kan? Dan akhirnya dengan pemanasan yang intensif, airnya menguap, tapi kadar garamnya itu mengendap di tanah. Dan air itu masuk lagi kan ke sawah, mengendap lagi, dan itu berulang-ulang sampai tanah tersebut menjadi salin. Bahkan sekarang kebanyakan itu airnya sama si tanahnya itu yang dipakai lebih salin tanahnya. Saya melakukan pemetaan dengan metode interpolasi untuk melihat distribusi dari persebaran sawah terdampak salin. Dan terbukti di peta tersebut terlihat bahwa di bagian barat laut itu yang paling terdampak terhadap tanah salin. Karena aliran tersebut yang dekat sungai Betokan itu aliran yang seringkali air salin tuh mencapai titik tersebut gitu. Sedangkan di selatan, semakin ke selatan dan semakin ke timur itu semakin gak salin. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, dinamika pasang surut air laut dihasilkan sebaran kualitas salinitas air terbagi menjadi 4. Di antaranya, untuk wilayah daerah yang berwarna biru merupakan air tawar dengan kadar salinitas 0-0,1% sejauh 2,73 km. Untuk wilayah dengan warna hijau merupakan air tawar yang terpengaruh air payau dengan kadar salinitas 0,1-0,5% sejauh 1,5 km. Untuk wilayah berwarna kuning merupakan air payau dengan kadar salinitas 0,5-1% sejauh 3,99 km. Dan untuk wilayah yang berwarna merah merupakan air payau kuat sebagai tempat arus pasang surut dengan kadar salinitas lebih dari 1% sejauh 5,11 km. Untuk pasang surut memang berpengaruh besar gitu. Jadi ketika angin yang dari pantai itu, angin laut itu masuk, air irigasi atau sumber air tawar yang ada di sungai Betokan tersebut dari atasnya udah kecil gitu, itu nanti bakal kalah air salin tersebut, air payau tersebut masuk ke dalam. Dan memang hasil dari wawancara kita di sana, tahun 2 kemarin itu untuk mendorong air salin tersebut tuh waktu sekitar 2 minggu atau setengah bulanan. Waktu air itu salin itu berbarengan dengan waktu semai, waktu tanam. Jadi masih kecil-kecil dapat air salin ya udah habis semua gitu di situ. Dari kemungkinan besar juga untuk pintu buangan air embung itu merupakan titik zona di mana yang nantinya kita bakal nyimpen early warning system, alat untuk mengukur kadar salin tersebut yang nantinya terintegrasi secara secara IoT gitu. Kalender tanam dibuat berdasarkan pola tanam para petani Desa Jumbleng yang didapatkan dari hasil wawancara. Salah satu informasi yang didapatkan dari kalender tersebut adalah waktu irigasi yang dilakukan petani terutama pada musim tanam kedua. Ketika terjadi pasang naik, muka air laut yang naik menyebabkan air sungai dekat muara juga meningkat, sehingga terjadi percampuran antara air asin dan air tawar. Air yang sudah payau akan berdampak pada lahan sawah yang ada di Desa Jumbleng, sehingga petani diharapkan dapat memperhatikan tanggal terlebih dahulu sebelum melakukan irigasi. Hal tersebut
dilakukan untuk memastikan air yang dipompa tidak mengandung asin dan tidak dialirkan ke lahan. Biar kita tahu kapan si petani ini ngelakuin irigasinya, terutama buat di musim tanam kedua. Kenapa? Karena di musim tanam kedua ini paling ngebutuhin air. Cara sederhana untuk mengetahui pasang surut adalah dengan melihat fase bulan. Tujuan buat kalender tanam sama pasut ini buat disesuaiin. Misalkan petani itu ngasih irigasinya di bulan Juni, Juli, September gitu kan, Agustus, September. Nah, nanti kita bisa lihat pas di bulan-bulan tersebut hari apa aja yang pasangnya tinggi atau pasangnya rendah gitu. Biar petani bisa mengantisipasi lebih dulu gitu. Kapan harus ngambil air, mempa air, biar air yang salin itu nggak masuk ke lahan mereka masing-masing. Kalau untuk di tambak garam sendiri, kan kita sempat nanya gitu kan, Bapak tuh pakai kalender pasang surut atau enggak? Tapi mereka tuh enggak. Jadi cara mereka tahu air itu buat dipakai buat ke tambak mereka tuh, mereka ada alat ukur namanya hydrometer Baums kalau nggak salah. Jadi ada di skala sekian airnya boleh masuk ke empang mereka gitu. Nah, kalau untuk petani padi sendiri kemarin wawancara terkait persemaiannya itu kapan, terus tanamnya itu mereka mulai dari kapan, dikasih irigasinya tuh berapa hari sekali gitu. Nah, dari petani-petani tersebut jadi kebentuk pola tanam yang ada di Jombang. Banyune asin ora, Pak? Adem. Adem nih kene ya. Adem. Bahkan kene sing banyu asin. Asin. Maune rencana untuk kaitan sorten. Berdasarkan hasil pengamatan langsung jenis mangrove di lapangan, setidaknya ditemukan 4 jenis mangrove yang tersebar di pesisir utara Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, antara lain Rhizopora mucronata atau bakau, Lumnitzdera racemosa, Serioptagal atau mentigi, dan Avicenna alba atau api-api. Pada umumnya, jenis mangrove yang ditemukan merupakan komposisi penyusun utama ekosistem mangrove. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, kondisi komunitas mangrove didominasi oleh jenis mangrove Rhizopora mucronata atau bakau. Untuk melihat kerapatan mangrove, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan indeks NDVI. Namun kerapatan mangrove berkurang dari tahun 2015 sampai 2022. Hal ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti erosi serta faktor manusia akibat pembukaan lahan menjadi tambak garam dan pemukiman penduduk. Pada hasil pengolahan NDVI ini didapatkan nilai min 0,19 hingga 0,50 untuk citra tahun 2015, sedangkan untuk citra tahun 2022 didapatkan nilai min 0,17 hingga 0,50. Dari hasil wawancara dari warga setempat itu, yang pertama mungkin karena faktor alam seperti erosi, terus juga adanya alih fungsi lahan dari luasan mangrove itu jadi tambak garam sama jadi pemukiman penduduk gitu. Terus biota yang ditemukan di sana sebenarnya dari hasil wawancara juga itu juga kami temukan ada biawak, terus ada ikan lundu, kepiting bakau. Oh ya, dulu tuh dari hasil wawancara juga katanya mangrove itu dia tersebar dari ujung pantai sampai ke desa Jumbleng ya, sampai ke sungai yang Tambak Watu. Katanya sebelum ada pengerukan itu dulu katanya itu semua tuh di pinggir-pinggirnya mangrove semua kayak gitu. Terus jadi sekarang jadi tambak garam. Kalau untuk manfaat sendiri kita tahu bahwa si mangrove ini tuh dia secara fisik kan dia bisa menjaga garis pantai, terus dia juga bisa menahan gelombang, dia bisa menahan abrasi. Kalau secara biologis ya dia jadi tempat untuk tempat hidupnya para habitat-habitat biota mangrove itu sendiri. Kemudian secara sosial ekonomi hutan mangrove sana juga menjadi tempat mata pencarian bagi warga tempat di sana.
kemudian bisa dimanfaatkan untuk edukasi, pendidikan, dan penelitian, dan juga bisa dijadikan objek wisata. Harapannya sih kami bersama teman-teman petani gitu bisa saling bekerja sama, saling belajar bareng gitu. Petani lebih lebih expert di pengalaman, di eksperimennya, sedangkan kita cara akademisinya lah, secara penulisan, catatan gitu. Jadi apabila dua elemen tersebut bersatu, kita saling bekerja sama, insya Allah mungkin masalah-masalah salinitas yang kayak ini bakal teratasi gitu. Ini unik sih. Di sini kan petani padi ya, lihat hijau bagus. Sedangkan di sampingnya itu petani garam, yang antara bedanya saling itu, atau mungkin kadar garamnya banyak itu di airnya. Tapi kenapa bisa bagus kayak gini? Nah, ini yang menjadikan fokus kita ketika ngelihat fungsi dari bendungan Kertih sendiri gitu. Tadi setelah saya ukur menggunakan ini juga nih, kita ukur menggunakan water quality. Kalau misalkan salinnya di sebelah sini sebelum bendungan ya, itu masih di 0,03% itu. Terus tadi yang sebelahnya yang mengarah ke arah laut ke Muara itu lebih dari 1%. Artinya jomplang banget itu perbedaannya, dan mungkin ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk saat ini ya. Melihat kayak gini, kayak antara petani padi dan juga petani garam itu rukun. Meskipun memang ini bersebelahan yang notabene-nya bisa menjadikan sebuah masalah baru gitu, tapi mereka masih bisa rukun kayak gini. Respect. Tentu solusi yang lain adalah perbaiki jaringan irigasinya. Kalau misalkan jaringan irigasi yang kita lihat sekarang masih belum penuh gitu, optimal secara penuh, ya gimana pun juga masalah salin bakal tetap masuk gitu. Karena debit yang dari hulunya lebih kecil daripada yang datang dari air laut dari muara tersebut. Jadi Mas, secara sistem ini kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya adalah mengukur salinitas dari air ya Pak. Jadi salinitas itu akan diukur sesuai ppm 500, yaitu mengukur NaCl atau natrium klorida atau garam. Nah, nanti kita bakal mengetahui kadar ppm dari garam ini, dan nanti akan dibuat early warning sistemnya, seperti misalkan jika salinitas airnya sudah di atas 500 ppm semisal. Nah, maka alat itu akan mengirim SMS kepada target nomor yang dituju. Seperti itu Pak cara kerjanya. Kalau menurut saya, saran dari saya itu sendiri, masyarakat di Desa Jumblong tersebut harus mempunyai rasa gotong royong sesama petani yang baik. Harus mempunyai sifat dan rasa kalau bekerja sama tuh seharusnya jadi lebih baik gitu. Jangan saling senggol menyenggol gitu. Jangan berpikiran kalau misalkan para petani itu saling dirugikan oleh petani lain. Tidak. Sebenarnya sifat gotong royong tersebut untuk memecahkan masalah yang ada itu yang dibutuhkan sih.